Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Seeker. Tapi sebelum kita mulai, mari kita ulas sedikit edisi Seeker sebelumnya. Sudah siapkah Indonesia dalam menghadapi new normal? Menurut Dr. Irma Hidayana, new normal memang bisa saja diterapkan oleh pemerintah asalkan memang terpenuhi syaratnya. Salah satunya, pengendalian kasus baru COVID-19. Persoalannya, kurva epidemi di Indonesia saat ini masih menunjukkan adanya penambahan kasus COVID-19 per harinya. Dan apabila benar-benar ingin menerapkan new normal, maka kapasitas kesehatan juga harus diperkuat hingga ke pelosok negeri. Masih ingatkah kalian dengan kejadian akhir Mei lalu yang menimpa George Floyd, warga kulit hitam yang meninggal setelah disiksa oleh seorang polisi kulit putih di Amerika Serikat? Banyak orang yang memprotes kejadian tersebut karena dipandang sebagai tindakan rasisme. Nah, Seeker edisi kali ini akan bahas seputar rasisme. Tonton sampai habis ya. Rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Kasus rasisme juga sering terjadi di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah peristiwa intimidasi terhadap masyarakat Papua di Malang dan Surabaya Agustus tahun lalu. Tragedi Sampit, yakni bentrok antara suku Dayak dan suku Madura yang terjadi pada tahun 2001. Tragedi kerusuhan anti-Cina tahun 1998, kasus bullying rasis di Jakarta Selatan, dan lain sebagainya. Bentuk rasisme tidak hanya membedakan warna kulit, namun pembedaan suku dan ras yang menjadi superioritas budaya tertentu juga disebut rasisme loh. Seseorang bisa menjadi rasis karena dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya kebiasaan keluarga yang berbeda-bedakan, norma sosial di masyarakatnya, serta ekonomi dan budaya sebuah negara yang cenderung rasis. Kira-kira di sekitar kita ada nggak sih perlakuan rasisme ini? Mari kita tanya teman-teman KBMSI. Pernah nggak sih ngerasain rasisme di sekitar kalian? Pernah. Bentuk rasisme yang saya ketahui salah satunya yaitu diskriminasi terhadap orang yang bermata sipit dengan menghinanya atau mengejeknya. Dalam pengalaman saya tidak pernah sama sekali mengalami kejadian rasisme. Tetapi seringkali terjadi pemberian stereotip kepada saya yang berasal dari suku Batak yang langsung dicap kasar dan tidak sopan, padahal orang tersebut baru mengenal saya sehari atau baru saja bertemu. Kalau saya pribadi tidak pernah. Bentuk rasisme seperti apa yang kalian ketahui atau mungkin pernah kalian alami? Seperti tindakan diskriminasi terhadap ras, derajat, warna kulit, dan sebagainya. Yang pertama mungkin hinaan secara verbal ataupun tulisan ya, kayak yang biasa kita lakuin di tongkrongan masing-masing, manggil teman kita dengan suku atau mungkin sebutan-sebutan tertentu yang bisa jadi itu sebuah rasisme tapi kita nggak ngerasain gitu. Yang pernah dialami mungkin tidak, seperti yang tadi saya katakan. Sedangkan untuk bentuk rasisme sendiri itu sendiri saya kurang mengetahui lebih detail. Paling kasus rasisme yang saya ketahui yang terjadi akhir-akhir ini itu seperti orang kulit hitam yang terjadi pada orang kulit hitam di Amerika pada baru-baru ini, kemudian pada rakyat Papua yang sebelumnya sempat terjadi kericuhan, dan pada zaman dulu juga ada rasisme pada etnis Tionghoa. Seberapa pedulinya kalian sama persoalan ini? Rasisme ini jangan dibiarkan bahkan sampai membudaya, melainkan butuh kesadaran dari diri sendiri untuk tidak menjadikan rasisme ini sebagai hal yang wajar untuk dilakukan. Bagi saya isu rasisme ini sangat penting dibahas, karena rasisme seharusnya tidak ada dalam kehidupan kita. Sangat peduli ya, karena seperti yang kita ketahui kalau misalnya Indonesia ini mempunyai keberagaman baik dari suku, budaya, adat maupun agama, sehingga isu ini sangat penting diangkat. Dan ini juga bisa sebagai pembelajaran bagi masyarakat
yang mungkin masih belum, yang masih berpegang teguh pada stereotip dia mengenai agama, suku maupun adat, sehingga dapat membantu mereka untuk berpikiran lebih terbuka lagi. Ada begitu banyak perilaku rasisme yang dapat berupa olokan hingga berbentuk kekerasan. Secara garis besar, rasisme dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu rasisme terbuka atau overt dan rasisme tertutup atau covert. Rasisme terbuka adalah bentuk rasisme yang melibatkan interaksi antar individu dan kelompok menggunakan tindakan kekerasan baik psikologis maupun fisik. Sedangkan rasisme tertutup atau covert adalah rasisme yang terlembaga, bisa berupa bentuk kebijakan, norma yang berkembang, atau sistem dalam kelembagaan negara dan masyarakat yang tidak adil. Misalnya, orang yang sedari kecil percaya bahwa kulit putih itu cantik, maka ketika dewasa, ia akan mendukung segala hal yang berhubungan dengan persepsi tersebut. Tindakan rasisme dapat menimbulkan stres berat pada orang yang mengalaminya. Kondisi ini dikenal sebagai racial trauma. Pada kelompok masyarakat yang masih lekat dengan rasisme, racial trauma menjadi salah satu masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Untuk mengatasi kasus rasisme, sebenarnya sangat mudah, yaitu dilakukan dengan cara mengubah perspektif kita masing-masing. Kita harus mulai memperlakukan setiap orang sama rata tanpa peduli warna kulit, agama, maupun suku bangsa mereka. Kita semua harus bisa hidup dalam keberagaman dengan sikap toleransi dan bergerak bersama untuk sepenuhnya percaya pada paham bahwa semua ras adalah sederajat. Artinya, kita harus menghargai setiap orang tanpa memandang perbedaan dan menganggap setiap orang memiliki harkat dan martabat yang sama. Oleh karena itu, untuk kawan-kawan semua, jangan pernah bersikap rasisme ya. Mari kita hidup berdamai, dengan perbedaan, kita saling melengkapi dan menghargai. Sekian pembahasan Siker kali ini, sampai jumpa kembali di edisi Siker selanjutnya.